terakhir Nabi melaksanakan Ihya'ul Lail, menghidupkan malam, yang ada hubungan dengan poin ke-6 nanti. Yang kedua adalah membangunkan keluarganya. Yang ketiga mengikat ikat pinggangnya, dalam artian i'tizalun nisa, menjauhi pasangan. Kemudian yang keempat ta'khiruhu lil futur ila sahar. Tapi ini khususiyah ya. Jadi mengakhirkan iftar menuju sahur, yang sering kita sebut saum wisol. Jadi di 10 hari terakhir Nabi itu biasa wisol, tetapi ini khususiyah Nabi yang bagi umatnya itu tidak diperbolehkan. Nah, terakhir kemarin yang kelima adalah iktisaluhu sallallahu alaihi wasallam bainal isya'aini. Jadi Nabi itu mandi di antara dua isya berdasarkan riwayat Aisyah. Waqtasala bainal adzanaini al-murad adzanul maghrib wal isya. Kemudian sekarang kita bahas yang nomor 6 ya, terakhir. Di dalam Sahih Al-Bukhari di Kitabul I'tikaf, bab al-i'tikaf fil ashril awakhir. Dan juga di riwayat Muslim, Kitab Al-I'tikaf, bab mata yadkhulu man aradal i'tikaf. Dua hadis ini ingin menjelaskan tentang i'tikaf. Ini hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hatta tawaffahullahu taala, sehingga Allah mewafatkan beliau. Berarti Nabi itu setiap Ramadan iktikaf, dan kita tahu kewajiban siam itu di tahun kedua. Di tahun kedua berarti Nabi melakukan Ramadan itu ya di sekitar 9 kali. 9 kali iktikaf. Karena Nabi diwajibkan kutiba alaikumusiyam itu di tahun kedua Hijrah. Sedangkan Nabi tahun 11 diangkatnya, berarti 9 kali melakukan ibadah di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis dari Al-Bukhari, riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Abu Hurairah menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyamin. Bahwasanya Nabi beriktikaf setiap Ramadan 10 hari. Jadi dari mulai malam 21 tadi ya. Malam 21 nanti di 10 hari terakhir itu begitu. Apakah 9 hari atau 10 hari tergantung nanti. Karena ru'yah hilal itu kan di zaman Nabi tidak dipastikan 29 atau 30 hari. Tetapi yang jelas masuknya tanggal 21 di waktu maghrib. Nah, ini ingin menjelaskan tentang lamanya Nabi beriktikaf 10 hari gitu ya. Falamma kanal 'am, maka ketika di tahun alladzi qubidha fihi, yang di situ Nabi diangkat ruhnya, dicabut ruhnya, tahun terakhir. Iktakafa, maka kata Abu Hurairah, beliau beriktikaf 20 hari, dari tanggal 20 ya, 20 sampai akhir. Itu di tahun beliau meninggal dunia. Dan nanti di keterangan lain setelah Nabi wafat, maka diteruskan oleh istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi juga akhirnya setelah Nabi meninggal diikuti oleh istri-istri Nabi. Yang pada mulanya memang Nabi belum setuju ya, dikarenakan banyak tenda-tenda di Masjid Nabawi, sehingga saat itu pun Nabi membatalkan iktikaf, hanya mengqadha di bulan berikutnya. Jadi bagi Nabi yang sudah rutin itu boleh di luar Ramadan untuk mengqadhanya. Nah, yang jadi perhatian kita, iktikaf itu menurut Imam Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif,
bahwasanya beliau mengatakan Nabi beriktikaf di 10 hari ini allati yutlabu fiha Lailatul Qadar. Jadi dicari di malam itu ada yang namanya malam Qadar atau Lailatul Qadar. Sehingga beliau qat'an li ashghalihi wa tafrighan li balihi. Jadi memutus segala kesibukan-kesibukan yang beliau lakukan, bahkan mengosongkan dari segala keadaan atau aktivitas yang beliau lakukan. Apa yang harus diisi? Wa takhalliyan li munajati rabbih wa dzikrihi wa du'aihi. Ketika mengosongkan dari segala aktivitas kehidupan dunia, maka beliau mengisi dengan 3 di sini. 1 munajat, 2 zikir, 3 doa. Jadi kalau sudah waktunya di bulan Ramadan atau di 10 hari terakhir, nah ini yang dilakukan oleh Nabi ya, munajat. Munajat itu menyendiri, khalwat, menyendiri, khalwat syar'iyyah di sini kata beliau. Jadi wa hadzal i'tikaf wa al-khalwah asy-syar'iyyah. Jadi menyendiri syar'iyyah itu yang ini gitu ya. Jadi kita menyendiri walaupun kita masuk jamban sedang berkhalwat. Jamban bahasa Arabnya kan al-khala, tempat menyendiri, tapi bukan itu yang dimaksud. Al-khalwah asy-syar'iyyah itu adalah i'tikaf. Dan yang beliau lakukan munajat kepada Allah, zikir kepada Allah dan doa kepada Allah. Menunjukkan ya beliau itu tidak banyak berinteraksi berarti. Wala yukhalituhum, tidak banyak berinteraksi, wala yashtagilu bihim, tidak banyak menyibukkan diri dengan yang lain-lainnya. Maka ketika masuk 10 hari terakhir memang itu mulai menghabiskan seluruh kekuatan untuk menempati garis finish, karena memang disitulah beratnya kita masuk di 10 hari terakhir. Oleh sebab itulah Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa annal mu'takifa la yustahabbu lahu mukhalatatun nas. Jadi orang yang beriktikaf itu tidak dianjurkan untuk banyak berinteraksi. Dikhawatirkan nanti ada sesuatu yang lago begitu dalam pembicaraan. Kecuali nanti kalau ada nasihat-nasihat, ada sesuatu yang baik, itu diberikan nasihat-nasihat, ilmu dan sebagainya, itu beda. Tetapi kalau diperhatikan memang Nabi itu kebanyakan khalwat ya. Makanya Aisyah menuturkan di Nabi itu sholat subuh di malam 21. Berarti seperti ini. Wadakhala mu'takafahu, lalu beliau masuk ke tempat iktikafnya. Keluarnya Nabi itu kan di subuh, ya betul Nabi di subuh, tapi kan bermula dari maghrib. Bermula dari maghrib karena di situ ada malam 21-nya. Tetapi diperhatikan di situ berarti Nabi wadakhala mu'takafahu, beliau masuk ke tempat iktikaf, menunjukkan ada tempat khusus Nabi gitu. Makanya di antara kita yang iktikaf hari ini lumayan terlalu banyak ya, dibayangkan hanya 15 orang, ternyata banyak yang masuk. Nah, harus dijaga ya, dijaga. Kalaupun berbicara yang tidak lago, berbicara yang manfaat gitu, ada kebaikan-kebaikan. Karena ada potensi di mana ucapan kita tuh kadang-kadang tidak bisa kita jaga. Obrolan jadi keduniaan lagi. Harusnya kan kalaupun mau berbicara tentang keilmuan, tentang agama begitu. Jangan sampai nanti dicampurkan dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam agama. Karena kata beliau hakikat dari iktikaf itu adalah qat'ul alaiq anil khalaiq littisali bi khidmatil khaliq, kata beliau ya. Jadi memutuskan qat'ul alaiq, memutuskan alaqah, ketergantungan, hubungan anil khalaiq, dari seluruh makhluk. Jadi kita belajar memutuskan. Makanya di waktu malam nanti ya, kalau waktu malam sebaiknya memutuskan untuk kita tidak berbicara yang
tidak ada manfaatnya. Dan itu adalah bagian dari kebaikan atau kebenaran imannya seseorang. Dalam kitab Arba'in kan jelas ya, min husni islamil mar'i, di antara bagusnya Islam seseorang itu tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat. Jadi tong ngobrol atau berpikir yang tidak ada manfaat, harusnya ada manfaat begitu ya. Makanya handphone mohon untuk dimatikan ya. Kadang-kadang ujiannya kurang-kurang mah handphone itu maksudnya ingin baca Quran lewat handphone. Ya baca Quran itu paling 5 menit, sisanya 2 jam bacaan WhatsApp ya. Makanya yang baru tadi saya melihat ada yang masih pakai HP itu disimpan saja karena godaannya berat ya. Godaannya berat. Kecuali kalau dimatikan semuanya kecuali alarm itu boleh. Matikan semuanya kecuali untuk alarm saya untuk supaya bisa supaya bangun itu diperbolehkan. Karena kadang lagu itu bukan dari lisan. Lagu itu dari jemari yang kita gunakan untuk WhatsApp. Makanya hati-hati ya untuk menggunakan fasilitas itu. Karena ya memang berat gitu, berat di zaman sekarang sudah tidak mungkin terlepas. Tapi kalau lihat dari definisi tetap harus qat'ul alaiq anil khalaiq, harus memutus mata rantai. Putuskan dulu ya. Putuskan dulu untuk apa? Lil ittisali bi khidmatil khaliq, untuk menyambungkan. Satu sisi memutuskan ketergantungan kita dengan manusia, sisi yang lain menyambungkan khidmatil khaliq, berkhidmat kepada Allah. Nah, ini luar biasa ya. Makanya di waktu nanti sudah masuk maghrib, mobil khusus itu ya, sudah masuk malam, wah itu optimalkan. Pernah kita jelaskan ya, tapi kita ulang sedikit. Yang harus diprioritaskan pertama yang wajibnya dulu. Yang wajibnya ketika masuk lail ya, malam, kan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh ada tak marbutoh menunjukkan infirad, menunjukkan satu saja di malam itu, tidak banyak. Kemudian nanti ada keunikan, kenapa banyak yang angka 27. Jadi di tanggal 27. Tapi kalau menurut saya tetap ganjil gitu ya. Kalau dipastikan 27 ya pasti fokusnya di 27. Kan ada hadis Ibnu Mas'ud ya, menunjukkan tanggal 21 itu Lailatul Qadar. Tapi banyak di antara umat Islam itu memaknai angka 27 ini kudu diperhatikan mah gitu. Artinya tetap saja semuanya kita ambil ya, yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tapi memang ada keunikan gitu, angka 27 itu. Kata Lailatul Qadar berapa huruf? Lailatul Qadri 9. Lailatu 4, Al-Qadri 5. 4 tambah 5 9. Dalam surah Al-Qadar ada berapa kata Lailatul Qadar? Seberapa? Cenah ya mah, cenah itu. Ulama kontemporer. Tapi di sini juga dijelaskan. Ada 3 kali ya. Lailatul Qadar, Lailatul dulu ya. Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul 3 kali, 9 kali 3 27 dah gitu. 27 berarti 27. Satu itu. Yang kedua ada berapa kata dalam surah Al-Qadar? Tadi itu berapa kata? 30 kata. Salamun hiya itu salamun hiya hiya teh Lailatul Qadar, salamun hiya itu di kata ke 27. 28-nya hatta, 29 matla, ke 30 fajr. Nah, kan 27 bisaannya. Jadi dia di sini di kitab Lataif Ma'arif itu dijelaskan. Tapi tetap saya berpikir tetap semuanya ya. Tadi sudah dilewat. Insya Allah yakini tadi Lailatul Qadar. Masuk 23 yakini terus gitu. Makanya nanti keoptimalan kita di malam ini harus kita optimalkan. Tong nyegrek wae gitu ya.
Kita berusaha untuk sedikit tidur lah. Bukan tidak boleh tidur, kemarin sudah kita jelaskan. Tetap kembali ke yang tadi, harus qat'ul alaiq anil khalaiq, harus memutus mata rantai hubungan kita dengan manusia. Nah, yang jadi ujian hari ini adalah kalau yang itikaf atau yang mabit, ujiannya adalah sesama mu'takif. Itu yang harus dicoba untuk mengimbangi itu. Lil ittisali bi khidmatil khaliq, untuk menyambungkan khidmat kita kepada al khaliq. Maka kata beliau, wa kullama qawiyatil ma'rifatu billahi wal mahabbatu lah wal unsu bih, maka ketika ma'rifah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Allah, kejinakan kita kepada Allah, kelemah lembutan kita kepada Allah semakin qawiyat, menguat. Jadi kalau kita sudah ma'rifah dan mahabbatullah sudah menguat dikarenakan kita malamnya untuk beribadah kepada Allah, maka awrasat sahibaha al-inqita'a ilallahi ta'ala bil kulliyah ala kulli hal. Segala keadaan pun akan kita putuskan dan menuju hanya kepada Allah. Karena ba'duhum la yazalu munfaridan fi baitihi. Keadaan sebagian mereka itu la yazalu, senantiasa munfarid, menyendiri, fi baitihi, di rumahnya menyendiri, wa khaliyan li rabbihi, berkhalwat hanya kepada Allah saja. Jadi mau di masjid mau di rumah, ketika masuk 10 hari terakhir optimalkan. Kita harus mengoptimalkan ini semua, dikarenakan betul mau tidak mau kita mencoba untuk kalau Syekh Yusuf Al-Qardawi, uzlah muaqqatah an syawagilid dunya. Jadi mengasingkan tapi sudah ada waktunya, hanya 10 hari saja. Dari syawagilid dunya. Syawagilid dunya teh anak, harta, pasangan gitu. Syawagilid dunya. Gampang itu harta, tahta, wanita, jadi non kuota gitu. Kita putuskan itu semua. Karena tadi bahwa umur kita itu ya memang terbatas, hanya beberapa tahun saja, hanya sesuai dengan umur Nabi kita. Imam Malik salah satu imam mazhab, beliau mengatakan balaghani anna Rasulullah uri a'maron nas qablahu, telah sampai kepadaku bahwa Rasul telah diperlihatkan umur-umur manusia sebelumnya, au masyaallah min dzalika, atau sesuai dengan kehendak Allah. Fa ka'annahu taqassara a'mara ummatihi, maka seolah-olah merasa umur umatnya itu pendek. Alla yablughu minal amal alladzi balagha ghairuhum fi tulil umur, yang dimana mereka itu sudah sampai umurnya panjang gitu. Panjang umur sebelum umur Nabi, umur umat Nabi itu. Sebelum umur Nabi Muhammad itu panjang-panjang semuanya. Kata Malik ya, Malik bin Anas berarti. Fa'atahullahu lailatal qadri khairum min alfi syahr. Kata beliau begitu, maka Allah berikan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita kalkulasikan ke tahun tinggal dibagi 12. Sekitar 83 ya. 83 lebih lah sekian bulan. Jadi seolah-olah begitu. Ada yang masyhur di sini riwayat Mujahid ya. Imam Ibnu Katsir menyodorkan ini, Imam Ar-Razi juga menyodorkan kisah ini dari Mujahid, muridnya Ibnu Abbas. Beliau mengatakan bahwa Nabi menyebutkan tentang seorang Bani Israel, labisas silaha alfa syahrin, menggunakan pakaian besi, pakaian perang selama 1000 bulan. Fa'ajibal muslimun min dzalika, sehingga menjadi kagum bagi orang-orang muslim dari kisah tentang seorang yang terus menggunakan baju besi. Maksudnya naon ya? Perang selama 1000 bulan. Perang terus-terusan, teu ngalepaskeun baju besi. Maka Allah pun menurunkan ayat ini, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin alladzi labisa fihi dzalikar rajulus silaha fi sabilillahi alfa syahrin. Jadi
dengan adanya Lailatul Qadar itu bisa melebihi orang yang Bani Israel tadi. Maka ini jadi kebanggaan bagi kita ya, kebahagiaan bagi kita. Makanya di waktu malam optimalkan. Yang wajibnya itu kan 3 sholat dulu, maghrib, isya, dan subuh. Tambahkan nanti dengan rawatib dulu, ba'da maghrib, ba'da isya, qabla subuh, wabil sus qabla subuh. Kemudian setelah yang itu turunkan lagi yang sholat-sholat yang lain. Sholat dulu kita optimalkan. Karena sholat-sholat ini lumayan gitu di Lailatul Qadar itu. Dari yang sholat 3 wajib yang tadi ditambah rawatib, nanti juga kan kita tambah dengan syukrul wudu, begitu kan? Syukrul wudu atau sholat tuhur, atau kita kalau tahiyatul masjid sudah tidak ya, bagi yang iktikaf sudah tidak ada lagi tahiyatul masjid, atau sholat mutlak, atau sholat istikharah, atau yang paling ininya adalah qiyamu Ramadan atau tarawih. Nah, dioptimalkan di situ. Kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, nah khairun minal fisyar. Itu dari sholat dulu, dari wajib, kemudian yang sunat. Setelah itu ke ibadah sunat yang lain. Kita zikir, kita doa, kita tilawah Quran, kita kaji keagamaan, itu terus tambahkan di malam itu ya. Optimalkan di malam itu. Kemudian nanti juga bisa berinfak yang terbaik. Kenapa? Andaikan kita bertepatan dengan Lailatul Qadar, infak di malam itu sebanding dengan 83 tahun. Dan ini baru 1 malam, belum yang lain-lainnya kan, yang sudah dijelaskan oleh para ustadz bagaimana fadilah siam, fadilah yang lainnya. Dan ternyata qiyamnya atau qiyam Ramadan itu di Lailatul Qadar ada keunikan juga. Ada Nabi bersabda, "Man qoma Lailatul Qadri." Nah, ada bahasa itu ya. Kan biasa man soma gitu. Atau man qoma. Kalau ini man qoma Lailatul Qadri. Siapa yang qiyamul lail atau tahajud di Lailatul Qadar karena imanan wa ihtisaban, kesannya sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Ini yang paling penting, ghufira ya. Ghufira itu diampuni dari segala dosa yang kita lakukan. Sehingga nanti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, andaikan aku bisa bertemu dengan Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang harus aku doa? Maka Nabi mengatakan, quli, silakan berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cukup dengan itu. Apalagi kalau kita tambahkan dengan yang lain. Karena al-afu itu diantara asma'ullah al-husna. Al-afuwu. Al-afu adalah al-mutajawizu an sayyiati ibadihi al-mahi li athariha anhum. Itu al-afu. Jadi bisa mengampuni dari segala kesalahan-kesalahan hambanya dan menghapus bekas-bekas darinya. Dan Allah yuhibbul afwa. Allah mencintai kemaafan. Fa yuhibbu an ya'fuwa an ibadihi. Maka Allah pun cinta terhadap orang yang selalu memaafkan. Makanya maafkan orang lain. Wa yuhibbu min ibadihi an ya'fuwa ba'duhum an ba'din. Fa idza afa ba'duhum an ba'din amala lahum bi afwihi affuhu ahabbu ilaihi min uqubatihi. Jadi kemaafan atau ampunan dari Allah itu lebih dicintai oleh hal ini. Karena Nabi pernah bersabda, a'udzu biridhoka min sakhatika wa afwika min uqubatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan keridhoanmu dari murkamu dan afwunmu dari dosa, dari siksamu. Sehingga Yahya bin Mu'ad pernah mengatakan itu semua. Jadi memang hadis yang ini ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini hadis yang ingin mengajarkan tentang pembebasan segala dosa-dosa kita di Lailatul Qadar. Hakikat dari kehidupan kita di Lailatul Qadar memang ingin terhapus dari dosa.
Maka perbanyaklah kita memohon magfirah ya, memohon istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah di malam itu. Maka al mubadarah ila tinamil amal, maka berlomba-lombalah untuk memanfaatkan amal fima baqiya minasyahr, dari sisa bulan ini. Fa'asa ay yustadraka bihi ma fata min dhi'il umur, mudah-mudahan sesa-sesa umur yang sudah hilang itu bisa digantikan. Makanya optimalkan di Lailatul Qadar. Maka hidupkan malam ya, hidupkan malam gitu. Kalau Allah perlu kita untuk ribat, untuk kita bergadang, yang baiklah bergadang untuk memanfaatkan potensi yang ini. Apakah Lailatul Qadar lewat setiap waktu-waktu yang sudah Allah tentukan. Hanya nanti malaikat dengan Jibril itu akan melihat, ya kernaon ya jalma teh, keur main catur. Nah, dicatat 83 tahun keur main catur. Kan hati-hati ya. Makanya kenapa segera untuk menuju masjid, itu diantaranya. Maka bagi seorang hamba yang diperintahkan untuk berusaha untuk kebaikan, bersemangat untuk beramal soleh, semuanya akan dimudahkan berdasarkan Al-Quran ya, surah Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, akan dimudahkan dalam kemudahan bagi orang yang memberi, bertakwa dan membenarkan hari akhir. Adapun orang yang bakhil, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, dimudahkan dalam kesulitan. Maka kalau kita merasa mudah menghidupkan waktu malamnya, bersyukur kepada Allah. Karena tidak mudah ya untuk kita mengoptimalkan ibadah di penghujung ini. Perlunya kesabaran. Kesabarannya tingkat tinggi. Kenapa? Tadi qat'ul alaiq anil khalaik, memutus rantai kehidupan dengan manusia. Makanya perlu kesabaran. Apalagi di bulan Ramadan ini, syahrus sabar, kata atau sabda Rasul, dinamakan bulan ini as-saumu nisfus sabar, kesabaran. Jadi kesabaran yang harus kita lakukan. Dan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi ganjaran orang yang sabar itu bighairi hisab, bukan 10 kali lipat, bukan 700 kali lipat. Tapi dengan adanya saum di penghujung akhir bulan ini adalah akan dilipat gandakan. Karena kesabaran ada 3 kan ya. Kesabaran ada 3. Sabrun ala taatillah. Jadi sabar ketika menghadapi ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabrun an maharimillah. Sabar ketika menghadapi yang haram. Yang ketiga, sabrun ala aqdarillahil mu'limati. Sabar ketika menghadapi takdir Allah yang tidak mengenakan kepada kita. Nah, 3 sabar ini semuanya terkumpul dalam saum. Yang pertama, fa inna fihi sabrun ala taatillah. Di dalam saum itu ada sabar terhadap ketaatan. Apa? Ya ketaatan. Kutiba alaikumusiyam. Kita melakukan ketaatan, itu yang pertama. Sabar dalam ketaatan. Berarti kita menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan saum. Yang kedua, sabrun amma harramallahu alas shaim minasyahawat. Allah mengharamkan terhadap orang yang sedang saum dari syahwat. Syahwat batni dan syahwat farji. Itu kan haram, walaupun hakikatnya halal. Makanan minuman yang kita punya di waktu siang halal hakikatnya, tapi jadi haram di bulan Ramadan. Maka sabar kedua dari yang diharamkan. Nah, sabar yang ketiga, sabron ala mah yahsulu lis-shaimi fihi min alamil ju' wal atash wa dha'fin nafsi wal badan. Yang ketiga, sabar menghadapi takdir yang tidak mengenakan kan tadi itu ya. Nah, yang ini juga sama. Kesabaran di mana orang yang saum dia mesti menahan dari sakitnya atau kepayahan, keperihan, kepedihan
dari rasa lapar, haus, lemah badan dan sebagainya. Maka terkumpul inilah sehingga menjadi pahala yang berlimpah ruah bagi yang shaim, bagi yang saum. Maka di akhir sekarang banyak orang yang berguguran. Kudu nama kita itu langsung qat'ul alaiq anil khalaik, harusnya memutus mata rantai hubungan kita dengan manusia. Tapi pada kenyataannya banyak ibu-ibu, bapak-bapak sekarang justru jalanan semakin hari semakin macet. Menunjukkan apa? Bukan ke masjid, tapi ke pasar, ke mall. Itu kan harus kita pikirkan juga. Harusnya umat Islam itu kembali ke masjid untuk mengoptimalkan diri. Ieu mah terakhir bisa. Ieu mah jalan-jalanan macet. Kemarin kan sebelum kita itikaf macetnya luar biasa di Padalarang, menunjukkan banyak yang keluar. Banyak yang keluar untuk apa? Ya untuk siga nama baju bedug sih. Untuk seluruh yang berhubungan dengan kehidupan itu semua. Jadi memang ada ketimpangan ya. Satu sisi Nabi mengajarkan 10 hari terakhir itu begini, sisi yang lain keberadaan masyarakat dengan adanya keinginan-keinginan memang akhirnya bukan tidak boleh, dikhawatirkan malamnya begitu. Silakan kalau siangnya masih kita jemput rezeki silakan, tapi malamnya siap tidak untuk hadir di masjid begitu. Untuk apa? Ya begitulah Nabi, para sahabat, salafus sholih memang begitu gitu. Termasuk ustadz-ustadz juga kan kalau berpikir banyak undangan-undangan untuk mengisi pengajian di akhir-akhir itu kan. Bisa di akhir kan iftar jama'i. Harusnya kan cut gitu. Untuk apa? Untuk yang qat'ul alaik anil khalaik ini. Untuk apa? Lil ittisal bi khidmatil khaliq. Karena hanya muaqqatah, hanya 10 hari. Hanya 10 hari maka kita tempa ya hidup kita di itikaf ini atau di mabit ini agar kita bisa merasakan ada sesuatu yang bisa jadi energi untuk 11 bulan ke depannya. Karena mau tidak mau kita harus mencoba untuk melepaskan keterkaitan kita dengan makhluk, dengan manusia. Demikian kajian subuh kali ini. Nah, insyaallah kita akan ganti ya kajian subuh depan, subuh besok untuk kajian secara sistematis, biar nanti kita akan punya ilmu mobil khusus tentang ilmu agama, dan nanti di akhir kita akan masuk ke bahasan terakhir di sini di hari terakhir tentang wada' Ramadan, hari perpisahan di bulan Ramadan. Demikian yang dapat kita bahas di kajian dari awal ya, ini dari awal tentang bulan Ramadan di satu kitab namanya Kitab Lataif Al-Ma'arif fi ma limausimil amil minal wadhaif, karya Al-Imam Al-Hafidh Zainuddin Abul Farj Abdurrahman bin Ahmad Ibnu Rajab Al-Hanbali Ad-Dimashqi, yang kita kenal Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau wafat tahun 795 Hijriyah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata gesernya ibu-ibu pilih ayat. Pilih ayat. Nah biasa ka ibu eta Bu Haji.